Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Wilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan BMC pada bisnis F&B beserta contoh. Yang pertama, mengapa BMC diperlukan pada bisnis F&B? Yang pertama, alasan pertama karena persaingan bisnis F&B yang semakin ketat. Kita ketahui bersama bahwa bisnis F&B merupakan bisnis yang bergerak pada makanan dan minuman. Pada hakikatnya, manusia membutuhkan makanan dan minuman sehingga pesaing pada bisnis ini semakin banyak dan persaingan semakin ketat. Dengan adanya persaingan semakin ketat, diperlukan strategi untuk menciptakan nilai yang unggul dari suatu perusahaan. Nah, BMC hadir sebagai alat perumusan strategi yang mampu menciptakan nilai unggul dari suatu perusahaan. Kemudian di sini ada salah satu contoh dari BMC produk camilan yang bernama Bikaos atau nachos biji nangka dengan cocolan krim nangka. Nah, produk ini dibuat oleh salah satu mahasiswa yang masih aktif berkuliah. Di sini yang pertama ada customer segmentation. Customer segmentation seperti yang kita ketahui merupakan kegiatan membagi pasar-pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda. Nah, di sini customer segmentation dari produk Pikawas membagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama demografis, yang kedua psikografis, yang ketiga geografis, dan yang keempat behavior. Kemudian value proposition. Value proposition merupakan nilai dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, penentuan value proposition ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen. Dapat dilihat juga value proposition dari produk di kaos dimulai dengan menonjolkan bahwa produk ini merupakan inovasi cemilan sehat dengan berbahan dasar limbah biji nangka yang khas, sampai yang terakhir, produk ini dapat mendukung terwujudnya SDGs poin ketiga, poin ke-9, poin ke-8, dan poin ke-12. Yang ketiga, channels. Channels merupakan media atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kepada konsumen atau dapat dikatakan sebagai media interaksi antara pemilik bisnis dengan konsumen. Nah, dalam hal ini, because media yang digunakan atau sarana yang digunakan oleh Bikaos terdiri dari offline store, online store, supermarket, agen reseller, event partnership, pameran dan tes, serta sosial media. Kemudian yang selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yaitu strategi membangun interaksi dengan konsumen. Nah, customer relationship dari produk Bikaos dilakukan dengan cara storytelling, influencer, customer service, loyalty reward atau membership, giveaway, diskon produk, komunitas wirausaha pangan, dan media sosial yang edukatif serta informatif. Kemudian yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream merupakan arus pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Nah, revenue stream dari produk Bikaos disesuaikan dengan pendapatan yang memungkinkan dari mahasiswa. Salah satu contohnya adalah dana pengembangan dari universitas dan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya, elemen-elemen tadi merupakan elemen yang terdapat di bagian kanan template dari BMC yang diisi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke elemen di bagian kiri, yang pertama ada key resources. Key resources merupakan sumber daya utama yang menjelaskan mengenai aset terpenting yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Nah, key resources dari bisnis di kaos ini terbagi menjadi dua, yaitu ada human dan equipment. Kemudian ada key activities. Key activities merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan value proposition kepada customer. Nah, key activities dari produk Bikaos dimulai dengan supply chain management produk sampai maintain good relationship in partnership business. Kemudian ada key partnership. Key partnership merupakan elemen yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activities dan value proposition. Atau sederhananya, orang-orang yang bisa bekerja sama untuk
membuat bisnis kita berjalan sukses. Nah, pada bisnis Bekaos, key partnership yang pertama adalah petani buah nangka, dan yang terakhir adalah badan ekonomi kreatif. Kemudian ada cost structure. Cost struktur biaya ditentukan dari key resources, key activities, dan key partnership dalam bisnis model Kanvas. Struktur biaya ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan model bisnis. Pada bisnis BKOS, cost structure dibagi menjadi 3, ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya operasional. Biaya variabel merupakan biaya yang dapat berubah sesuai dengan produksi yang dilakukan. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah, bagaimana produktivitas dari suatu bisnis. Kemudian biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk menunjang pembuatan produk. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.